Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Robi. Terima kasih sebelumnya Pak Robi sudah bersedia melakukan percakapan praobservasi dengan saya. Sebelum kita melakukan observasi di ruangan kelas Pak Robi nantinya, ada beberapa pertanyaan praobservasi yang akan saya ajukan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, Pak Robi, bisakah Pak Robi menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan Pak Robi sampaikan di kelas Pak Robi? Oke, baik. Untuk tujuan pembelajaran yang bisa disampaikan yaitu siswa atau murid itu mampu menyebutkan nama-nama komponen masing-masing alat. Yang kedua, yaitu murid atau siswa mampu mengidentifikasikan dan membaca struktur dari gambar komponen hidrolik, pneumatik. Baik. Nah, jadi ada itu ya Pak ya, beberapa buah yang akan disampaikan yaitu mengenai tujuan pembelajarannya untuk disampaikan dan dipahami ataupun dicapai di pembelajaran Pak Robi. Yang selanjutnya yaitu area pengembangan. Nah, area pengembangan yang akan diraih atau dicapai yaitu apa Pak Robi? Oke, baik. Untuk pengembangan sendiri itu ada dua, pengetahuan. Dari segi pengetahuan yaitu siswa mengetahui dan memahami komponen-komponen dari alat berat. Yang kedua, masalah keterampilan, yaitu siswa menguasai masing-masing dari produk alat berat tersebut. Nah, berikutnya Pak Robi, kan kita dalam melakukan pembelajaran mempunyai rancangan ya. Nah, bisakah Pak Robi menyebutkan rancangan pembelajaran seperti apa atau strategi pembelajarannya seperti apa yang akan disampaikan oleh Pak Robi? Untuk rancangan sendiri, pelajaran tentang KKVAB itu bisa nanti berkelompok dari segi berkelompok. Jadi siswa itu masing-masing kelompoknya akan mendiskusikan tentang produk-produk. Baik Pak Robi, selanjutnya media pembelajaran. Agar pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik, sebaiknya seorang guru mempunyai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran apa yang akan Pak Robi pakai? Untuk media pembelajaran sendiri itu kami di sini ada alat. Yang kedua itu menggunakan infokus. Baik. Selanjutnya Pak Robi, waktu pelaksanaan. Kapan saya bisa observasi kelas Pak Robi untuk melakukan pembelajaran? Untuk waktunya itu hari Selasa jam pertama sampai di 3. Baik, hari Selasa jam pertama dan baik Pak Robi, terima kasih banyak atas kesempatannya telah bersedia melakukan percakapan praobservasi. Sampai ketemu di waktu pelaksanaan observasi. Terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Nah, biasa sebelum memulai kegiatan agar kegiatan kita dipermudah lancar, jangan lupa kepada pemerintah dan agar kegiatan kita didahului. Oke, sebelum memulai kegiatan, kita mulai. Oke, sebelumnya gunakan masker, Pak. Ahmad, Dirwa. Adil, Dirwa. Adil, Dirwa. Ariel, Dirwa. Awal, Dirwa. Rudy, Dirwa. Rio, Dirwa. Jahri, Dirwa. terus, Dirwa. Dirwa. Reva, Rina, Rio, Dirwa. Devi, Diana, Hadir Pak. Farel, Dirwa. Devi Gunadi, Hadir, Pak. Indra Nandita. Jadi, terima kasih. Kita mulai.
akan buat kelompok agar strategi itu lebih muncul. Ya, misalkan kita semua akan menasihat seperti yang selalu sampaikan. Kalau kita kondisinya agak sempit, jadi kalau misalkan kalian semua masuk, ya, ya. Jadi kita akan setidaknya membagi beberapa kelompok agar pelajaran nanti kalian bisa terserap dan menuntut. Oke, yang pertama selalu Bapak ingatkan kepada anda semua sebelum masuk, karena Bapak lihat ya, tadi pertama kalian kesini tadi masih disiplinnya masih kurang, ya. Harapkan kalau ditingkatkan. Oke. Yang kedua, masalah kehadiran. Kalau untuk di Excel itu lumayan, ya. Walaupun ada beberapa orang yang kehadirannya emang agak jarang, tapi bisa mengubah, ya. Dan Anda di sini semua yang berada di depan Bapak harapkan untuk kehadiran itu tidak ada lagi yang bolong-bolong, ya. Apalagi Anda semua nanti sebentar lagi akan ujian, ya. Bulan Desember kita insya Allah akan ujian, ya. Jadi untuk penilaian itu ada yang diambil dari nilai kehadiran, ya. Jadi bukan nilai kehadiran itu bukan hanya sekedar yang diambil itu bukan nilai dari pengetahuan Anda, tapi juga ada nanti nilai kehadiran. Kenapa? Nanti Anda akan prakirin, ya. Di prakirin itu bukan hanya sekedar ilmu basic yang Anda lihatkan, tapi akan diperhatikan pertama kali adalah nilai kedisiplinan dan tingkah laku dan kehadiran, ya. Jadi poin utama yang akan dinilai nanti adalah tingkah laku, habis itu kehadiran kalian. Tapi kalau kehadirannya kurang, tidaknya baik atau misalkan kalian itu pintar, ya, dua orang pisang itu sama aja tidak, ya, kan nilainya kan. Tapi kalau misalkan kehadiran kalian baik, jika kalian baik, kalian tidak paham tentang alat-alat di dunia kerja, maka nanti orang tua akan memberikan materinya, ya, senang hati. Tapi kalau kalian tidak bisa mengikuti apa yang dimaksudkan, maka orang di tempat pelajaran tersebut juga tidak akan ya. Review dan mata pelajaran kita sebelumnya, ya, biar kalian itu tidak lupa, ya. Nah, jadi pertama waktu pertama pembelajaran kita dulu apa materinya? Masih ingat? Nah, coba yang di depan juga Bapak apa ini? KTP kita. Kita materi pertama adalah mengenal model unit alat berat, ya, atau produk dari alat tersebut, ya. Untuk tujuannya pembelajaran tersebut adalah untuk memahami nama dan fungsi masing-masing produk berat, ya. Jadi di akhir nanti pelajaran Anda diharapkan sudah memahami masing-masing dari produk alat berat, ya. Selanjutnya kita nanti juga akan mereview atau mempelajari kembali tentang gambar teknik, ya. Tujuan pembelajarannya apa? Pertama, ya, Anda nanti bisa memahami cara membaca manual book dan struktur gambar penampang komponen pada artnya, ya. Yang kedua, Anda nanti juga akan bisa memahami simbol-simbol dari hidrolik, pneumatik dan elektrik, ya. Begitu. Ya, ini yang pertama adalah oli. Kalau kita ingin bikin, itu dulu olinya akan atau tidak foto, ya. Kita cek. Habis itu level oli. Ingat, level oli tidak boleh kurang. Ya. Jadi ini ada sticknya, ada indikatornya. Ya. Ini ada low, ini ada
full atau high. Jadi kalau misalkan dia aman, jadi kita ngecek oli ini, teruskan dulu olinya, oke. Habis itu kita masukkan, habis itu baru kita ngecek oli. Nah, jadi aman? Full. Biasanya sananya adalah memasukkan air filter atau filter udara. Sekarang masih filter udara ini. Ya. Ini dulu. Ya. Ini dalam keadaan bersih atau tidak? Ya, itu untuk perawatannya. Jadi setiap kalian mau operasi alat, pastikan filter udara ini bersih. Ya. Mana tahu nanti proses sebelumnya dia kerjanya banyak debu, ya pasalnya nanti harus bersihkan dulu, ya. Bersihkannya pakai biasanya. Kompresor. Kalau kita pakai bus, pakai apa? Neo itu buat Cara membersihkan filter bisa. Jadi semprotkannya itu dia dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Sampaikan dan Anda semua sudah mengerjakan apa saja produk-produk yang ada di Telegram. Ya. Pertama, di sini kita ada satu contoh juga. Produk kita adalah eskavator dengan merek Gasis 33 ya. Ini eskavator ini ya. Jadi di dunia industri itu ada beberapa macam alat berat yang digunakan ya. Pertama adalah jenis eskavator. Kedua ada namanya apa? Loader ya. Loader. Yang ketiga apa? Bulldozer. Yang keempat untuk membawa material dalam truk ya. Habis itu ada nanti alat-alat tambahan seperti kompaktor ya, pada jalan. Untuk masing-masing fungsinya ya. Dan truk kemarin fungsinya apa? Mengangkat ya, material dari kemana? Dari suatu tempat pengangkatan sampai ke tempat pembuangan ya. Selanjutnya tentang loader ya. Loader fungsinya apa? Bisa meratakan juga bisa ya. Mengangkut tanah juga bisa. Habis itu lagi menggali ya, menggali tanah. Oke, selanjutnya tentang ekskavator fungsinya. Menurut menggunakan material. Oke, selanjutnya apa lagi? Terakhir bulldozer. Ya, fungsinya apa bulldozer? Jadi fungsi bulldozer itu yang mendorong ya, karena ada blade di depan. Jadi kalau misalkan kita lupa apa itu fungsi bulldozer, dia fungsinya untuk mendorong dan meratakan ya. Oke, sudah paham semua tentang produk-produk atau fungsi dari produk alat berat tersebut? Tidak ada pertanyaan? Ya. Sampai di sini ya pelajaran kita pada hari ini dengan video tadi training kita lah tentang mengenal produk alat berat dan gambar tekniknya. Apa yang kalian dapat dari kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah mengenal masing-masing fungsi dari alat berat yang ada di dunia sendiri. Pertama dan dunia perkebunan. Oke. Terus apa lagi?
kesimpulannya? Nah, ya. Jadi tadi Bapak sampaikan juga kalau misalkan saya ketemu tadi kesimpulannya kita beli alat satu dapat dua fungsi. Nah, selanjutnya yang terakhir tentang gambar teknik. Ya, kalian memahami kesimpulan dari masing-masing komponen diagram hidrolik, kinematik dan elektrik. Mungkin cukup sekian materi dari Bapak. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Kalau misalkan tidak ada, kita tutup pertanyaan. Ya. Baik, kita akhiri materi kita pada hari ini. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Robi. Kembali lagi bersama saya Eva Prastiawati, CGB Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Raya. Saya akan beserta Pak Robi akan melakukan percakapan pasca observasi. Kami kemarin ya Bu sudah melakukan supervisi akademik dengan serangkaiannya dan sudah melakukan observasi di kelasnya Pak Rodi Antoni dan Ibu pengajar praktik saya Yeni Herianti melaporkan akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait kegiatan yang sudah kami lakukan sebelumnya Bu. Silakan aturan sampai nggak usah terlalu serius tapi ya mungkin baik, terima kasih. Oke, Pak Rudi, beberapa waktu lalu kita sudah melakukan observasi di Pak Rudi. Jadi Pak Rudi ini kegiatan pasca observasi ini mempunyai tujuan evaluasi kemudian refleksi dari pengamatan atau observasi yang sudah dilakukan di kelas. Nah sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Rodi terkait dari observasi yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Rodi setelah dilakukan observasi. Nah, terima kasih banyak Pak. Ya, untuk perasaan setelah observasi, saya sebagai guru banyak juga belajar dari Ibu Eva juga untuk cara mengajar. Jadi perasaan waktu observasi kemarin senang lalu observasi gitu. Jadi adalah untuk Robi sebagai bahan penilaian. Mungkin itu. Baiklah, berarti tidak ada rasa tertekan atau tidak ada rasa bagaimana gitu ya Pak Rodi ya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kemarin kan Pak Rodi juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum memulai pembelajaran kepada siswa-siswanya. Pak Rodi saya amati sudah memberikan tujuan atau menyampaikan tujuannya. Nah, apakah tujuan pembelajaran ketika Pak Rodi mengajar itu sudah tercapai atau bagaimana? Untuk tujuan pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah bisa dikatakan tercapai semua dengan kemarin tujuan ada beberapa, salah satunya itu tentang pengenalan tidak berat. Alhamdulillah kemarin sudah anak-anak sudah definisi juga sudah tercapai dan anak-anak sudah mengerti dengan tidak berat. Itu. Bagaimana dengan area pengembangannya di bagian kognitif atau di bagian psikomotoriknya atau area pengembangan yang sudah Pak Rodi rancang itu sudah sesuai dengan yang diharapkan? Untuk kesesuaian area kognitifnya sudah sesuai pengembangan, alhamdulillah sudah bisa dikatakan sesuai. Berarti sudah sesuai dengan area pengembangan yang Pak Rodi targetkan ya. Baik. Nah, bagaimana Pak Rodi menilai sendiri selama memberikan pembelajaran kepada siswa itu? Bagaimana Pak Rodi menilai diri Pak Rodi? Untuk penilaian pribadi mungkin
Robi masih banyak belajar juga Bu, untuk bagaimana cara mengajar di kelas yang baik ya, karena kemarin ada observasi dari Ibu ya, alhamdulillah sudah mulai meningkat gitu Bu. Oke, terima kasih Pak Robi. Nah, itu beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan Pak Robi sudah memberikan jawabannya. Kalau begitu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya di kelas Pak Robi? Boleh Bu. Baiklah, dari percakapan Frank, observasi, begitu juga observasi yang sudah saya lakukan, ada beberapa catatan dan pengamatan yang ingin saya sampaikan ke Robi, yaitu di bagian area spot media dan menarik, ada baiknya Pak Robi memberikan penguatan atau memberikan kesempatan, misalnya siswa boleh secara berkelompok mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang pengetahuannya sepanjang atau selama ketika Pak Robi melakukan pembelajaran, memberikan penguatan atau memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa untuk menyampaikan pemahaman mereka. Mungkin itu saja yang menjadi catatan atau pengamatan saya, bahwa sebagai seorang guru harus memberikan kesempatan yang seharusnya bagi peserta didik atau bagi murid itu sendiri untuk memberikan mengeksplor pengetahuannya yang diperoleh ketika pembelajaran bersama. Mungkin itu saja yang kita diskusikan di pasca observasi ini, yang kami laporkan, yang kita sampaikan, Ibu pengajar praktik kami. Terlebih dan kurangnya kita akan jadikan pembelajaran. Terima kasih Bu sudah membersamai kami. Terima kasih Pak Robi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak